wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tarikan napas kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena di setiap sisi kehidupan kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketika kita bangun tadi subuh, apa doa kita? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah membangunkan. Karena yang membangunkan sebenarnya Allah, bukan kita yang bangun sendiri. Betapa banyak orang yang ketika tidur malam, tidur selama-lamanya, tidak bangun-bangun lagi. Jadi ketika kita tadi bangun di waktu subuh, itu adalah karunia besar. Kita hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, masih diberikan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam juga ketika kita beranjak ke tempat tidur, kita mau tidur, betapa banyak orang mau tidur tidak bisa tertidur matanya, tidak bisa tertidur, melek terus, tersadar terus sampai pagi. Jadi kalau tadi malam kita sempat tidur, ini adalah sebuah karunia yang besar. Ini hal-hal kecil mungkin banyak orang lupakan, bahwa ketika kita mampu tidur dan ketika kita mampu bangun, itu adalah karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi pagi mungkin ada yang sarapan, makanan bisa masuk ke kerongkongan, ini adalah karunia besar. Ketika makanan minuman masuk, ketika kita buang kotoran dan bisa keluar, itu adalah sebuah juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tersiksa, sudah makan tapi tidak bisa keluar. Ini adalah bentuk siksaan, bentuk penyakit. Nah, ketika kita bisa makan dengan nikmat, ketika bisa mengeluarkan kotoran dengan lancar, ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita juga pada hari Jumat yang mulia ini, kita banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau bersama keluarga, sahabat-sahabat beliau, bersama ulama-ulama, sehingga sampailah Islam di tempat kita ini. Jauh non di sana, di Mekkah, Madinah, beribu-ribu kilometer sampai ke tempat kita di Bone ini. Alhamdulillah Islam ini bisa sampai. Artinya Islam ini juga sebuah nikmat. Coba dibayangkan ketika Islam itu tidak sampai kepada kita. Kita biasa mendengar cerita nenek-nenek kita dahulu, ada menyembah patung, menyembah batu. Tapi karena Islam datang, kita tinggalkan semua penyembahan-penyembahan seperti itu. Kita fokuskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah
memberikan kita pedoman dalam kehidupan ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, kecuali untuk menjadi hamba, untuk mengabdi kepada aku. Ini adalah tujuan hakikat penciptaan manusia. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata hamba ini biasa kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di berbagai peradaban manusia, manusia sering menjadi hamba terhadap sesamanya, menjadi budak terhadap sesamanya. Mungkin juga di kampung kita ini di Bone dulu, waktu kerajaan-kerajaan dulu, ada yang dinamakan namanya manusia atah, hamba dari bangsawan-bangsawan. Tapi ketika Islam datang, semua perbudakan itu dihapuskan, karena menurut agama kita yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, manusia itu sama semua, sederajat. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang kita, seberapa banyak harta kita, seberapa tinggi jabatan kita. Tidak ditentukan dengan hal-hal seperti itu. Kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh seberapa jauh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika perbudakan, penghambaan kepada manusia dihapuskan di dalam agama kita, seharusnya penghambaan itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dapat hadir melaksanakan salat Jumat pada hari ini adalah bentuk komitmen kita sebagai hamba. Karena kita merasa hamba, kita mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita datang. Sebelum kita datang tadi di masjid ini, kita banyak kesibukan dunia. Tapi karena kita tahu bahwa hari ini ada salat Jumat, maka kita mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Karena kita ini hamba. Kita ini hamba. Sebagaimana di dalam surah Al-Jumu'ah biasa kita dengar, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah ada seruan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, bersegeralah, tinggalkan semua kesibukan-kesibukan duniawi, tinggalkan semua urusan-urusan perdagangan, apapun itu kesibukan-kesibukan kita bersegera menuju ke masjid. Untuk apa? Untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Jumat ini jemaah, kita peruntukkan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hari spesial, hari yang agung bagi kita umat Islam. Jadi yang datang ke tempat ini, ke masjid ini melaksanakan salat Jumat, kita bisa mengatakan adalah orang-orang beriman. Karena yang dipanggil untuk datang melaksanakan salat Jumat hanyalah orang-orang beriman. Jadi kalau tidak merasa beriman, tidak dipanggil, hanyalah orang-orang yang beriman. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 yang harus kita pahami hakikatnya. Yang pertama, seorang hamba itu merasa dirinya tidak memiliki apa-apa. Kita sebetulnya ini tidak memiliki apa-apa. Biasa kita melihat anak bayi baru lahir dari perut ibunya dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kemudian pada saat meninggal dibungkus dengan kain kafan, hanya beberapa lembar kain yang paling murah.
dia bawa ke alam kubur. Tidak ada sesuatu yang berharga. Jadi kita sebetulnya ini ketika lahir di dunia kita tidak memiliki apa-apa. Apapun yang kita mungkin dapatkan di dunia ini ketika kembali ke akhirat, kita tidak membawa apa-apa. Ketika Allah menitipkan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu harta, rumah, kendaraan, atau apapun yang melekat pada diri kita, itu sebetulnya status pinjaman, bukan status hak milik. Ini dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya dipinjamkan, bukan kita yang punya, Allah yang punya. Setiap waktu, setiap saat, ketika Allah mau mengambil, ya diambil saja, karena bukan kita yang punya. Jadi ketika harta itu, jabatan kita pegang, tidak usah dimasukkan di dalam hati bahwa ini punyaku, punyaku, punyaku. Karena ketika mengatakan punyaku, 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 itu nanti yang memperberat kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya apapun yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sementara saja. Kita tidak memiliki apa-apa. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah innallaha huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, engkau itu tidak punya apa-apa. Engkau tidak punya apa-apa. Hanya Allah tempat bergantung. Hanya Allah yang memiliki segalanya. Allah maha kaya. Allah maha terpuji. Jadi ketika kita memahami ini, kita tidak akan mentautkan diri kita dengan apa-apa yang ada di dunia ini. Rezeki yang kita dapatkan sekarang ini sebetulnya bukan karena kita kuat bekerja, bukan karena kita pintar. Itu ada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada manusia yang mengatakan bahwa saya mendapatkan harta karena saya pintar berdagang, saya pintar berusaha, maka orang itu mengikuti kata-katanya Qarun. Di dalam Al-Quran Allah menyimpan kata-kata Qarun itu. Apa yang Qarun katakan? Innama utitukum ala ilmin indi. Ini kata-kata Qarun. Kapan Qarun mengatakan seperti ini? Ketika Nabi Musa meminta zakat kepada Qarun. Apa yang dikatakan Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Harta yang saya peroleh ini bukan pemberian dari Allah, ini semata-mata karena saya pintar berdagang. Dia lupakan Allah. Akhirnya apa? Jamaah, Qarun bersama harta bendanya ditenggelamkan. Itu Qarun. Jadi jangan sampai kita juga mengikuti kata-kata Qarun itu. Kita merasa bahwa harta atau apapun yang kita miliki karena kita pintar. Pada hakikatnya apapun nikmat yang kita peroleh itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus merasa tidak tahu apa-apa. Kita ini tidak tahu apa-apa. Yang mengajari kita siapa? Mengajari mungkin dari kecil orang tua, guru. Itu pun karena ilmu dari Allah. Guru memberi ilmu kepada muridnya itu adalah cuma perantara saja. Berapa banyak orang yang belajar tidak bisa pintar? Berapa banyak? Tapi karena Allah yang memberi ilmu kepada manusia sehingga kita ini manusia dapat mengetahui yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Itulah ilmu. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau begini karena itu mau saya. Kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang ada di
di tempat ini, alhamdulillah kita sudah mengetahui bahwa salat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang balik. Itu kita tahu karena kita sudah diajari oleh guru-guru kita. Ini halal, ini haram berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, melalui ulama-ulama kita mengetahui ini yang halal, ini haram. Sebagaimana malaikat pernah banyak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam pertama diciptakan. Apa yang malaikat katakan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat itu bersujud kepada Allah seraya mengatakan, ya Allah, kami tidak mengetahui apa-apa selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat mengakui dirinya tidak tahu apa-apa selain ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita ini, kita tidak bisa semau-mau kita. Saya mau begini, saya mau begini, karena itu mau saya. Itu tidak bisa, karena kita dibatasi oleh banyak aturan-aturan. Di dunia saja ini kita banyak aturan. Kita berjalan di jalan raya, ketemu lampu merah. Tidak bisa kita mengatakan semua jalan. Harus berhenti. Sama juga dalam kehidupan kita ini, tentunya jauh lebih besar. Kita pasti terbatas oleh banyak aturan-aturan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Karena Allah sudah mengatur. Yang ketiga, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sebagaimana yang biasa kita sebutkan dalam zikir kita, la haula wala quwata illa billah. Kami tidak memiliki kekuatan selain Engkau, kekuatan Engkau ya Allah. Sebagai kekuatan kita ini sanggup berjalan ke masjid karena Allah yang berikan kekuatan, bukan karena kita sendiri yang kuat. Betapa banyak orang ketika berdiri tiba-tiba jatuh. Sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah batas kehidupannya. Kita mendengar baru-baru ini ada seorang ustaz pada saat menjalankan ceramah atau khutbah Jumat tiba-tiba jatuh. Kita tidak tahu sampai di mana batas-batas kehidupan kita. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur, ketika berjalan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu batas umur kita. Sehingga apa yang kita lakukan adalah senantiasa bersiap-siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada khutbah Jumat ini memberikan manfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita memahami karakter seorang hamba, maka insyaallah kita akan menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la zigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.